pelajaran, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, sebelumnya kita cek semangat dulu ya. Oke, siap ya? Ketika ada yang sibuk kalian puji. Semangat pagi! Pagi, pagi, pagi. Semangat pagi! Pagi, pagi, pagi. SMK? Bisa. SMK? Bisa. Apa sudah? Luar biasa. Sebelumnya Ibu akan tanya terlebih dahulu. Siapa di sini yang tidak hadir teman-temannya? Ayo. Siapa? Ya. Najib, Najib, terus Nusron, Busron, Zakia, Zakia. Sudah. Oke, 3 orang ya yang tidak hadir. Oke, tidak apa-apa. Oke, sebelumnya ya di sini Ibu akan membahas topik tentang berdamai dengan diri. Damai mulai dari diri sendiri. Ya, capaian pembelajarannya setelah mempelajari topik ketiga ini tentang damai mulai dari diri, peserta diharapkan 1. Memahami konsep tentang ragam identitas diri. Yang kedua, mampu memberikan contoh sikap ulas asih pada diri sendiri. Ya. Jadi kalian punya identitas, punya kan? Punya. Masing-masing orang punya identitas tersendiri. Ya, itu bisa jadi ya identitas itu bisa berupa kartu tanda penduduk juga KTP, atau kalian yang belum punya KTP bisa berupa bentuk kartu OSIS. Itu identitas kalian sebagai siswa. Ya, siswa dari SMP ya, kalau mulai kartu OSIS itu dimulai dari SMP ya, SMP, SMK. Selain itu ya, kalau kita bisa melihat identitas itu dilihat juga dari pakaiannya. Kamu kemarin SMP menggunakan pakaian putih biru. Oh, itu mencirikan anak SMP. Dilihat dari pakaiannya juga udah terlihat identitasnya kan? Ya. Nah, kamu sekarang pakaiannya putih abu, terlihat identitasnya anak SMK. Gitu. Oh, pakaian polisi, nah, terlihat itu seorang polisi, kan? Pakaiannya ABRI, terlihat itu seorang ABRI. Pakaiannya buruh, terlihat itu adalah salah satu identitas, dimulai dari terlihat dari luarnya terlebih dahulu. Nah, sekarang berarti kalian harus mampu ya sikap ulas asih, berarti mencintai, menghargai diri sendiri. Nah, yang selanjutnya Ibu akan tanya, pernahkah kalian merasa malu, tidak percaya diri terhadap identitas diri Anda? Ada? Oke. Sehingga Anda merasa perlu menyembunyikan identitas tersebut agar tidak diketahui orang lain. Misalnya, ya kalian yang mohon maaf, misalnya ada bapaknya di kampung petani, kalian tidak mau teman-teman yang lain tahu. Nah, itu menyembunyikan identitas. Atau kalian punya barang-barang yang jelek, ya pakaian yang jelek, saya nggak mau ke sekolah pakainya yang seperti ini, misalnya kayak gitu kan. Itu salah satu menyembunyikan identitas diri kalian terhadap apapun. Sekarang Ibu akan tanya nih, mengapa muncul perasaan tersebut dan mengapa kalian yang tadi katanya kan merasa pernah yang menyembunyikan identitas, perlu disembunyikan identitas tersebut? Ayo siapa? Siapa tangannya? Ya, silakan. Karena saya gengsi, Bu. Gengsi. Oke, ya. Gengsinya karena apa? Tadi karena untuk dia teman-teman. Ya. Oke, berarti kamu pernah menyembunyikan identitas kamu. Nah, Oke. Lalu, apakah Anda merasa percaya diri menampilkan diri yang utuh tanpa ada perasaan malu? Ya, pernah tidak? tidak. Mungkin bisa jadi ya, kalian sering tadi menyembunyikan, tapi bisa juga ketika suatu saat kalian menceritakan kepada teman-teman, saya punya kakak, mohon maaf misalnya yang cacat misalnya gitu, tapi sekarang saya baru mulai cerita nih gitu. Atau saya punya luka bakar nih misalnya di
kalian, misalnya ke teman-teman kayak gitu. Nah itu bisa jadi suatu saat teman yang tadinya disembunyikan lalu diceritakan kepada teman yang lainnya, seperti itu ya. Oke, aktivitas selanjutnya refleksi. Oke, konsep yang pertama, setiap orang mempunyai banyak identitas. Kita ternyata punya banyak identitas. Ya. Silakan kalian lihat tayangan video berikut ini. Ini kamu, bukan dia. Kamu yang beda dengan dia atau mereka. Kamu yang punya nama, tanggal lahir, dan orang tua yang beda dengan orang lain. Sebuah identitas. Kamu baru datang ke kampus, bertemu orang-orang dengan identitas berbeda. Kadang kamu penasaran, membandingkan satu sama lain, lalu mengelompokkan tiap orang. Bagaimana kamu akan melakukannya? Kamu lihat dari kecil yang suka barengan kemana-mana. Rupanya mereka teman sejak SMA. Kamu pun jadi mengelompokkan teman-teman baru ini berdasarkan asal sekolah. Tapi ada yang mungkin gak punya teman sekolah. Mereka kumpul dengan teman sekolah. Kamu lalu melakukan teman berdasarkan kelompok asal daerah atau suku. Lalu siswa baru adalah siswa pilihan fakultas. Kamu mulai berkelompok dengan teman sefakultas dan punya identitas bersama sebagai mahasiswa di fakultas tersebut. Kita lahir dengan identitas seperti suku, agama, warna kulit, dan bertambah dalam pilihan sendiri atau diberikan orang lain hingga kita punya banyak identitas. Soal mana yang paling penting, beda-beda tiap orang. Ada saja yang terlalu bangga dengan identitasnya hingga merasa berhak merendahkan yang lain. Ada juga yang terlalu minder sampai tergoda membela identitasnya secara ekstrim. Beda identitas itu wajar, namun mungkin kita perlu cara pandang yang benar soal identitas. Coba lihat baik-baik. Mungkin kita beda dalam satu identitas, tapi sama dalam identitas lain. Bahkan ketika mengelompokkan orang, kita sebenarnya mencari-cari persamaan identitas. Akhirnya kita perlu pahami bahwa beda itu hak asasi. Namun kita juga akan menemukan semua orang punya satu identitas yang sama, insan Tuhan. Oke, sudah dilihat ya? Nah, jadi kita masuk kepada identitas. Tadi dimulai dari nama, ya, tanggal lahir itu identitas kalian. Yang mana tanggal lahir itu berbeda-beda. Tapi ada juga yang sama lahirnya gitu ya, tahunnya sama atau mungkin bulannya sama, tahunnya beda, tanggalnya beda. Itu namanya identitas. Tadi ada yang di video, ada identitas laki-laki dan identitas perempuan. Terkadang suka membedakan gitu ya, gender itu laki-laki sama laki-laki, perempuan hanya sama perempuan, atau misalnya gender di kelas misalnya ini meja untuk laki-laki semua, ini meja untuk perempuan semua. Ada yang melihat seperti itu, ya kan? Nah, itu semuanya tadi sama, adalah insan Tuhan, yaitu satu adalah makhluk hidup, ya, manusia. Tadi kalau kamu kerja misalnya nanti ya ke depannya, atau kalau kamu praktek PKL nanti ke depannya, satu ya tempat praktek itu, tempat bengkel terdiri dari beberapa sekolah. Ya, kemarin anak kelas 12 itu satu bengkel, satu tempat komputer itu ada dari Patriot, ada dari sekolah yang lain ya, Karnas, SMK 3, SMK Luragung dan yang lain. Jadi meskipun satu tempat prakerin ya, yang diingatkan dari kelas 10, tapi sama kamu di situ sama-sama untuk menimba ilmu, sama-sama untuk praktek ya. Tadi jangan sampai dibeda-bedakan, auto misalnya kamu auto itu 2 orang 3 orang, jadi 3 bulan kamu praktek itu dengan orang itu aja ya. Seharusnya kamu berbaur, bisa tanya, oh di Patriot itu TKJ itu prakteknya apa aja, pelajarannya apa aja, meskipun semuanya sama, tapi tadi ya kita saling sharing dan yang jangan sampai tadi di geng-gengkan atau dipisah-pisahkan. Semuanya sama anak SMK. Selain itu ya, kalau untuk kerja, nah tadi terdiri dari berbagai adat, suku dan budaya, gitu kan. Misal orang Sunda ngobrol dengan orang Sunda aja, ya harus
berbeda adat bahasanya. Sok saling ngobrol, saling sharing. Bisa jadi nanti kamu ke depannya pun ya punya pasangan pun dengan yang berbeda adat pula gitu kan. Nah, makanya tadi semuanya sama, kita punya banyak identitas. Ya. Pelajaran itu PKN, kita belajar tentang naturalisasi atau tadi orang asing yang menikah dengan orang Indonesia, gitu kan? Ya, punya anak, anaknya nanti bagaimana statusnya, identitasnya seperti itu. Nah, itu juga kita harus belajar dengan budaya tua. Kemarin itu ada guru yang kegiatan di luar, guru auto kegiatan di luar itu lomba masak. Itu masaknya chefnya itu ada dari orang luar negeri juga tadinya, tamunya orang luar negeri juga. Jadi lomba-lomba, tahu lomba masak ya? Ketika kamu camping kan tuh lomba-lomba masak. Nah ini lomba masak antar sekolah, guru-guru. Ternyata dari luar itu ada chefnya dari luar negeri. Nah itu kan bisa sharing juga budayanya, masakannya. Ya itu temanya kan budaya Kuningan. Ya masakannya tentang apa ya yang liwetan gitu, yang tradisional kayak gitu. Nah dibandingkan nanti dengan budaya luar negeri, itu penilaiannya chefnya dari luar negeri. Seperti itu. Itu salah satu ciri Indonesia mempunyai banyak identitas. Sekarang yang kedua, setiap orang punya banyak identitas. Mungkin kita punya kesamaan identitas suku dengan seseorang, tetapi berbeda identitas agama dengan orang tersebut. Kita ya sama di Kuningan, tetapi di Kuningan bukan hanya saja beragama Islam. Nah, coba di Cibubur pasti banyak gereja-gereja gitu. Jadi Kuningan itu bukan hanya Islam aja, tapi ada yang beragama lain juga. Tadi meskipun identitasnya sama orang Sunda gitu kan, Jawa Barat, Kabupaten Kuningan, tetapi ada yang berbeda identitasnya. Nah itu tidak boleh di gender-genderkan atau tidak boleh dipisahkan seperti itu. Ada identitas yang begitu saja kita terima sejak lahir dan tidak bisa diubah. Ada juga identitas yang kita bisa bangun, ciptakan dan bisa merubahnya. Ya, misalnya identitas kita sejak lahir itu lahirnya memang di Kuningan, ya kan? Kuningan 10 April 2002 itu udah identitas toh tidak bisa dirubah. Lahirnya udah di Kuningan, tidak bisa dirubah di Jakarta, dirubah di Solo, misalnya itu tidak bisa dirubah. Ada juga identitas yang kita bisa bangun dan ciptakan. Salah satunya apa? Pekerjaan, status, pekerjaan. Kamu sekarang kalau di KTP pelajar, gitu kan? Tapi kalau bekerja statusnya karyawan swasta. Atau bisa jadi kamu cita-citanya TNI, polisi. Nah, nanti di KTP kamu statusnya berubah. Itu bisa berubah kan? Tadi yang tidak bisa berubah nama bisa berubah juga sih. Tadi yang tidak bisa berubah adalah tanggal lahir, tempat lahir. Tadi bisa dirubah pekerjaan dan statusnya. Ya, belum menikah, bercerai. Nah, itu bisa dirubah. Poin yang ketiga, ada identitas yang kita anggap sangat penting. Jika orang merendahkan identitas tersebut, kita akan merasa sangat tersinggung. Apa coba? Itu penting untuk kita, tapi jika orang merendahkannya, kita merasa tersinggung. Satu, kalau dari itu adalah pekerjaan. Jadi pekerjaan itu kan bisa direndahkan sama orang, ya kan? Tadi, jika orang merendahkan identitas tersebut, kita merasa tersinggung. Kita susah payah ya bekerja jadi karyawan atau bekerja menjadi teknisi komputer, tapi sama orang lain direndahkan. Nah sih jadi teknisi komputer, kerjanya misalnya ngapain sih buka toko komputer sepi misalnya, kayak gitu. Kamu tersinggung kan kalau gitu kan? Nah itu salah satu identitas yang kita anggap penting, tapi jika direndahkan kita akan merasa tersinggung. Yang kedua, gunakan standar diri sendiri. Setiap orang unik, tidak bisa dibandingkan dengan yang lain. Standar umum tidak bisa dijadikan patokan untuk mengukur diri sendiri. Misalnya, standar cantik menurut iklan di televisi tidak bisa jadi patokan untuk kita. Nah, kamu favoritnya opa-opa Korea, ya kan? Saya pengen punya pacarnya yang putih, bersih, tinggi, gitu. Tapi kenyataannya
tidak bisa disamaratakan gitu ya. Biasanya nih, setiap orang unik tidak bisa dibanding-bandingkan. Standar itu berbeda-beda di setiap tempat dan waktu. Coba lihat videonya. Yuni, seorang siswi di sebuah SMA, berasal dari keluarga sederhana. Tapi karena ingin dihormati dan diterima, Yuni mengaku sebagai anak orang kaya. Gaya busana dan bicaranya diatur sedemikian rupa. Tapi diam-diam teman-temannya tak percaya. Mereka mencari tahu kondisi Yuni yang sebenarnya. Hingga akhirnya Yuni tahu identitas aslinya. Karena malu, akhirnya Yuni tak pernah lagi muncul di sekolahnya. Kisah Yuni ini kisah nyata. Kita bisa temui di lingkungan remaja. Rata-rata siswa hari ini merasa minder karena tidak memiliki apa yang orang lain miliki, baik itu fisik, prestasi, maupun sifat khusus. Menurut hasil FGD kami dengan para guru di 4 sekolah yang ada di Jawa Barat, bahwa dari 1 dari 4 siswa merasa minder karena fisik, dan 1 dari 5 siswa merasa minder karena tidak punya prestasi seperti orang lain. Hasil survei online kami terhadap remaja menunjukkan mereka tak mau menerima diri agar diterima dan dihargai. Bukannya sibuk menemukan dan mengenali potensi diri, mereka malah sibuk mengejar standar umum. Orang yang berkulit gelap sibuk memutihkan kulitnya karena iklan membuat standar kecantikan itu identik dengan kulit cerah. Yang keriting meluruskan rambutnya karena standar umum wanita anggun adalah berambut lurus terurai. Jika kita sibuk mengejar standar itu, coba pikirkan beberapa hal ini. 1. Setiap orang itu unik, gak mungkin ada satu standar yang cocok untuk semua. Setiap orang bisa punya standarnya masing-masing. Kalau standar orang ganteng itu mancung dan tinggi, lalu bagaimana dengan orang yang pesek dan pendek? 2. Standar itu diciptakan oleh iklan, industri, sinetron, atau budaya. Orang yang gagal membuat standar buat dirinya bakal jadi sasaran empuk buat para pencipta standar. Mereka yang bakal jadi korban iklan dan pengaruh lingkungan. 3. Standar itu relatif. Beda tempat, beda standar. Di Mauritania, sebuah negara di wilayah Maghreb di Afrika Utara Barat, misalnya orang yang cantik adalah orang yang berbadan subur. Di Jepang yang dianggap cantik itu yang giginya gingsol. Beda waktu bisa beda standarnya. Coba perhatikan fashion dari masa ke masa. Apakah standar tren itu sama? Misalkan saja tahun 80-an, pria yang dianggap ganteng itu berkumis tebal. Apakah saat ini masih berlaku? Tapi kalau yang sifatnya nilai moral itu universal. Sikap jujur di mana-mana dari dulu sampai nanti tetap dianggap baik dan keren. Jadi daripada ngejar standar cantik fisik, mending membangun inner beauty. Gak usah habisin waktu apalagi sampai menipu diri untuk terlihat sesuai standar fisik yang umum. Gak usah minder, kelihatan di bawah orang lain, atau sombong karena kelihatan lebih tinggi. Karena setiap orang unik dan gak bisa dibandingin. Kalaupun mau bikin standar dan membandingkan, buatlah standar tinggi buat dirimu sendiri. Bandingkan dirimu kemarin dengan dirimu hari ini. Apakah hari ini kamu lebih baik dari kemarin? Terus dorong dirimu sampai memenuhi standar best version of yourself. Ingat, kamu dilahirkan original. Kenapa harus mati sebagai kopian orang lain? Oke, sudah bisa kebayang? Ya, jadi ya poin yang paling penting harus bisa menghargai diri sendiri. Tidak bisa dibandingkan dengan yang lain. Kalau lagu itu apa? Oh jadi banding-banding deh, ya kan? Iya, tidak bisa membanding-bandingin gitu ya. Saya pengen tadi ya cantik, mengikuti tren ya, diubah-ubah dan yang lainnya ya. Udah rambut keriting mah udah apa adanya itu aja ya. Nggak boleh dibagus-bagus warnain. Ibu punya cerita nih di kemarin ya, ada anak yang bermasalah ya, dia ngerasa minder ya, padahal dia mampu ya, tapi ketika dikasih motor ya, dia nggak mau berangkat sekolah kalau pakai motornya yang Supra X atau Supra X, bukan Astrea sih, tapi Supra X yang
nih kalau dibandingin dengan orang yang tidak punya motor itu sangat berguna sekali. Benar nggak? Ya, kita mah pengen punya motor apa aja asal jalan nyampe ke sekolah, gitu kan? Asal motornya berfungsi. Tapi ini ada anak yang mungkin karena anaknya manja seperti itu, dia maksa ingin motor terbaru. Ya mohon maaf ya, karena dia juga yang usahanya si ibunya, si mamahnya, dia juga maksa ingin motor baru, nggak mau pakai motor Supra itu ke sekolah. Nah itulah salah satu tadi akibat dari minder. Efeknya tadi tidak mau ke sekolah, kehadirannya buruk, gitu kan? Kemarin yang harinya buruk di gimana itu? Penulisan, ya? Buat akhir ada di sini, benar? Nah alhamdulillah, dia mah baik-baik ya. Nah yang kedua tadi standar orang itu berbeda-beda. Tadi contohnya melihat dari suku yang lain bahwa yang cantik itu yang berbadannya gemuk, yang berwarna hitam. Coba lihat di Papua, gitu kan? Kalau kamu ke sana kamu mungkin ya paling putih, yang paling cantik, gitu kan? Nah, tapi lihat standarnya orang Papua kan sama-sama berkulit hitam, sama seperti itu. Ya, perempuan laki-lakinya sama saling menikah di situ, gitu kan? Jadi standar warna kulit, kecantikan itu tadi berbeda-beda. Dan standar itu tadi bisa dirubah. Secantik kumaha ya pasti akan tua dengan keriput. Iya ya, akan tadi akan berubah ya, tidak bisa toh akan cantik terus dan yang lainnya. Kecuali kalau kamu punya uang banyak, ya keriput sedikit operasi, gitu kan? Ininya matanya saya sedikit operasi. Nah, tapi kan itu nanti akan berdampak juga terhadap diri kalian kalau kalian mengoperasi diri kalian sendiri. Yang penting mah alamiah saja, ya tidak boleh dirubah-rubah, itu satu ciptaan Allah. Nah tadi tren, mengikuti tren, ya tren zaman dulu pakai celana itu cutbray, itu cutbray ya. Dulu zamannya celana pensil, waktu ibu mah ke sekolah ada yang celananya perempuan laki-laki bahasa Sundanya tuh ngedel di bawah gitu ya, di bawah gitu. Nah sekarang tren yang sekarang ibu lihat itu malah perempuan ini kebanyakan kalau pakai celana dimasukin kan, ya kan? Nah nggak lagi yang ke bawah seperti itu. Itu trennya yang sekarang apa? Main TikTok, ya pakaian apa? Apa sih? Sekarang pakaian apa? Ya OTD tadi apa? Crop, baju crop, laki-laki apa? Trennya? Nah, sobek-sobek sini, lututnya. Gitu, ya. Atau dia di apa ada trousernya kayak gitu. Nah, itu salah satu tren. Atau mungkin tadi trennya dulu mah ada kumis-kumisnya. Ya, sekarang ada. Tuh ada si Ari kumis-kumis. Ya. Nah, itu trennya. Atau mungkin dari segi rambutnya di mohak belum ada pakaian. Ya, kayak gitu. Nah, itu ya. Jadi masa ke masa bisa berubah, tapi yang paling penting adalah harus menjadi diri sendiri. Tidak usah minder dengan keadaan apapun. Oke, lanjut ke materi yang tadi. Latihan untuk mencintai diri sendiri, kebaikan diri, mengekspresikan cinta, penerimaan terhadap diri sendiri, kesadaran penuh dan keterhubungan, memperluas kesadaran kita kepada semua makhluk dan mengakui bahwa setiap orang itu mengalami pengalaman yang sulit. Ada beberapa manfaat mencintai diri sendiri. Ini tidak terbaca. Yang ibu bacakan: 1. Mengurangi stres, kecemasan dan depresi. Kalau kita mencintai diri sendiri, kita tidak akan membandingkan yang lain. Kamu nggak pusing, oh teman saya mah cantik. Kamu nggak pusing-pusing membandingkan pengen jadi cantik seperti temannya. Ya udah, apa adanya diri saya seperti ini, gitu kan? Teman yang lain pengen beli motor baru, handphone baru, kamu nggak usah pusing-pusing, cemas, nangis ke orang tua. Udah, kamu handphone apa adanya seperti itu, gitu ya. Itu manfaatnya, meningkatkan kebahagiaan. Kalau kamu mencintai diri sendiri, kamu merasa apa adanya aja, ya tadi tidak
cemas, stres karena dibandingkan dengan orang lain. Yang ketiga, membantu ketahanan dalam manajemen konflik. Ya, jangan sampai kamu rengek-rengek nih, wanti-wanti kepada orang tuanya, akhirnya menimbulkan konflik, dimarahin. Ya, berita yang terbaru semalam ibu berita itu satu keluarga diracuni oleh anaknya. Racun cyanida. Tidak. Cyanida itu kan untuk hewan yang racun tikus gitu. Jadi kalau kamu diracun itu efeknya ke dalam tubuhnya semua kebakar, jantungnya, lambungnya dan yang itu kebakar. Nah itu nggak boleh. Nah, khawatir takut. Tadi nih ibu bahas manajemen konflik dengan keluarga. Kamu rengek-rengek, mama, bapak beliin kuota mau main Mobile Legends sama teman malam minggu. Nah ayo, kayak gitu. Nah itu bisa jadi kan konflik juga sama orang tuanya nggak punya uang buat beli kuota. Nah, nih sekarang yuk buat tindakan konkret, ucapkan terima kasih dan penghargaan terhadap diri kita masing-masing. Ayo kita sama-sama mengucapkan terima kasih. Terima kasih Pada diriku. Oke, yang telah ya melakukan hal aktivitas terhadap diri kita sendiri. Nah, selesai itu ucapkan terima kasih terhadap diri kita sendiri. Kita sudah berfungsi tangannya, matanya, organ tubuhnya, bisa makan, bisa minum. Harus bisa terima kasih terhadap diri kita sendiri. Oke. Nah, kalian mungkin nanti bisa juga terima kasih dan penghargaan buat orang terdekat. Salah satunya siapa? Orang tua. Adik kalian, mungkin nanti ya, kakak, teman kalian, sahabat baik dan siapapun yang anggap berjasa ya kesuksesan terhadap diri kalian sendiri. Oke. Selanjutnya galeri diri. Buatlah, nih berarti sekarang tugas ya, siapkan kertas 1 lembar. 1 lembar berbentuk biodata atau PPT yang menampilkan identitas Anda sebanyak mungkin. Tulis nama dan kelasnya. Ibu berikan waktu 10 menit. Ya? Ya. 10 menit. So, silakan menuliskan biodata. Boleh berupa narasi, ya. Misalnya nama saya apa-apa. Boleh berupa poin-poin. Nama, ya, tempat tanggal lahir. Ada 2. Poinnya pilih salah satu saja. Narasinya nama. Aku adalah Yeni. Aku sekolah di atau berupa poin. Paham? Semuanya wajib menuliskan di kertas lembar. Poinnya apa aja selengkap-lengkapnya pokoknya tadi.
Daerah asal saya Kuningan. Ayah dan ibu saya berasal dari desa apa? Daerah apa? Ada situ ada dari Palembang. Siapa deh?
Hobi saya, favorit makanan, artis. Sekarang lagi booming World Cup. Messi, Ronaldo. Agama, itu agama saya Islam. Jenis kelamin jangan lupa. Kelamin perempuan. Ya, anak keberapa? Umur saya alamat makanan favorit, minuman favorit. Ciri-ciri kalian, boleh. Ciri-ciri saya, alis tebal, bulu mata lentik, rambut cepat. Perempuan rambut panjang, rambut pendek, mempunyai lesung pipi, tadi gingsul. Berapa menit? 1 menit lagi. Oke, sudah. Nah, selanjutnya ibu minta 2 orang perempuan laki-laki untuk membacakan hasil tadi. Biodata diri. Ayo. Laki-laki dulu, silakan. Dibacakan saja di depan. Yo. Sebelah sini, biar terlihat. Sini, biar terlihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Salman Al-Fariji. Saya lahir pada tanggal 24 Agustus 2007. Tempat tinggal saya di Desa Mancagar,
Kecamatan Lebakwangi, Kabupaten Kuningan, Provinsi Jawa Barat, Negara Indonesia, benua Asia Tenggara. Saya bersekolah di SMK Automasuda, kelas 10, jurusan Teknik Komputer dan Jaringan. Hobi saya bermain game dan menonton kartun anime Jepang. Moto hidup saya, jika hidup terlalu banyak cobaan, maka cobain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada tepuk tangan. Siapa yang bertanya? Ayo. Silakan. Ayo. Ayo. Ya, bacakan saja, Pak. Ayo, ayo. Sebelah sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wita Indonesia, tempat tanggal lahir Kuningan 10 Februari 2020. Alamat Desa Dukuh Tengah, RT 4 RW 2, asal sekolah SMK Automasuda. Status pelajar, umur 15 tahun, kelas 10 TKJ 2. Agama Islam, umur 15 tahun, perempuan, anak kedua dari 2 bersaudara, hobi membaca, cita-cita menjadi guru. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi 2 orang ya perwakilan sudah mengambil datanya. Sekarang hasilnya dikumpulkan ke depan. Kasih nama dan kelasnya. Ya, sini. Makan. Ayo, ada lagi yang lain? Satu saja. Oke, bagi yang belum nanti silakan dikumpulkan di akhir saja. Ya. Oke, ketika kita sudah mengerjakan